Shalom, mendengarkan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya semua Bapak Ibu, brothers and sisters semuanya di tempat ini dalam keadaan yang baik, sehat. Amin. Dan semuanya karena Tuhan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, brothers and sisters semuanya. Mari saya undang kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan di hari yang spesial ini, di hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua mau mengalami Tuhan, amin. Kita semua mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada Tuhan di tempat ini pagi hari Tuhan. Kami percaya semua karena Engkau, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Dan kami meminta Tuhan, biar Kau yang melawat setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh melawat menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja pagi hari ini melawat setiap kita Tuhan, memenuhi setiap kita. Kita cukup buka hati kita untuk Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dalam kiri doa kami Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuh, datang urapiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Katakan hidupku bagi-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyerahkan. Buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
berserah sama Engkau Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas-Mu mari lebih lagi katakan ku buka. Kami mau berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas-Mu biar Kau yang ambil alih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu biar Kau yang ambil alih hidup kami. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Oh Jesus, menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, kami tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Biar kami mau buka hati Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Segala keputusan kami, segala rencana-rencana kami mau serahkan sama Engkau. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau yang campur tangan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Mari pagi hari ini brother sister, mari kita meminta sama Tuhan lawatan Roh Kudus, jamahannya bagi setiap kita di tempat ini. Penuhi kami Tuhan. Oh sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah. Sekiara labara 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 labara, sekiara labara 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 labara, sekiara labara labara labara. Haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Saya mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi kami. Tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Jesus, buka hatimu Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biar Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita, sentuh hati kita. Sekiara labara labara labara, sekiara labara labara labara, sekiara labara labara labara.
Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah. Mari kita minta Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, rendam, 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 rendam. Minta sama Tuhan, Holy Spirit, Holy Spirit rendam, Holy Spirit, rendam, 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 Holy Spirit, rendam, Holy Spirit, rendam, Holy Spirit, Spirit rendam, Holy Spirit, Holy Spirit rendam, rendam, rendam. Dan mari yang haus lebih lagi katakan, beri apimu. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri
kuasa urapanmu. Katakan beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Mari lebih katakan beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Berembuslah, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Berembus, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Mari dengan iman kita mau nyatakan, kita mau katakan, membebaskan hidupnya. Saya persilakan kepada hambanya Pastor Matu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Jadikan ku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa, kami sangat yakin dengan janji-Mu. Kalau Engkau sudah memberikan Yesus Kristus buat kami semua, mati di salib, bangkit dan naik ke surga. Dan Engkau juga berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu yang juga sudah Engkau genapi. Hari-hari ini Tuhan, aku berdoa kami bukan hanya memperingati, tetapi kami semua mengalami Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami mengaminkan firman-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu bekerja, enggak ada yang mustahil, enggak ada yang sukar. Aku berdoa Tuhan, hari ini hari yang spesial. Aku berdoa nanti kami pulang, kami bukan sama dengan waktu kami datang. Paradigma kami diperbaharui, tetapi lebih daripada itu, setiap kami mengalami jamahan Roh Kudus. Setiap kami dipenuhi Roh Kudus, bahkan ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami enggak mau ibadah dengan cara yang biasa. Kami enggak mau datang dengan motivasi yang salah. Tetapi kami sungguh mau mencari Tuhan. Dan firman-Mu berkata, yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan dipuaskan.
Dan kami percaya Tuhan, waktu kami haus dan lapar untuk ketemu Tuhan, Engkau yang akan menjumpai kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami, urapi setiap kami, buka hati, pikiran, mata, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Semua baik, sehat, sukacita. Enggak ada yang pikiran soal duit kan ya? Ada yang pikiran soal duit? Ada yang senyum-senyum gitu ya? Ada pikiran soal duit. Sebelum mulai menyampaikan firman Tuhan, boleh ditampilin Yanti, thank you. Hari ini, hari Pentakosta. Seperti tadi sudah saya doakan, saya pengen kita semua tidak terjebak dengan hanya memperingati atau merayakan, tapi kita pengen mengalami. Kita sebagai orang Kristen punya 5 hari raya, selain hari Minggu ya, kita punya 5 hari raya. Yang pertama Natal, kelahiran, yang kedua Jumat Agung, kematian, sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga kebangkitan atau Paskah. Yang keempat kenaikan Tuhan Yesus, dan yang kelima Pentakosta. Jadi hari ini adalah hari raya puncak. Nah saya setiap kali ada kesempatan, bukan hanya di jemaat lokal, tapi di rayon, saya juga selalu ngomong, yuk kita merayakan 5-5-nya dengan bobot yang sama. Karena 5-5-nya punya arti yang penting, walaupun beda-beda tapi semuanya penting. Dan makanya saya mau educate kita semua untuk tidak pilih-pilih. Dulu ada yang ngomong, ada Kristen Natal, datangnya Natal doang. Terus mulai berubah, Kristen Napas, datangnya Natal dan Paskah, ya kan? Tapi saya pengen kita semua jadi Kristen yang menghargai 5 hari raya ini. Terus saya ngomong begini dipelintir, oh kalau gitu ke gerejanya cuma 5 kali ya setahun. Wah lu ngaco juga lu. Maksudnya 5 hari raya ini kita mau memperingati dan mau mengalami arti-artinya. Nah, arti kata Pentakosta sebetulnya arti hurufiahnya adalah hari yang ke-50. Pentakosta, hari yang ke-50. Nah kita lihat dulu Pentakosta dalam perjanjian lama adalah hari yang ke-50. Nah ini menarik ya, hari raya Pentakosta itu mirroring. Perjanjian lama dan perjanjian baru ada Pentakosta. Ada beberapa hari raya lain yang mirroring juga. Tapi salah satunya Pentakosta menarik. Nah dalam perjanjian lama Pentakosta adalah hari ke-50. Ingat Pentakosta artinya apa? Hari yang ke-50. Pentakosta dalam perjanjian lama adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dalam perjanjian lama Paskah itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi waktu orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka merayakan Paskah, hari kemerdekaan, hari pembebasan. Nah 50 hari setelahnya itu Pentakosta. Nah perjanjian lama mencatat 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ada hari raya namanya Shavuot. Shavuot adalah hari diturunkannya 10 perintah Allah. Nah mereka merayakan tuh diturunkannya 10 perintah Allah. Sebetulnya bukan 10 ya, ada 600 sekian. Tetapi yang kita kenal 10. Nah hari raya Shavuot dirayakan oleh bangsa Israel sebagai hari dicurahkannya atau diturunkannya peraturan atau hukum atau perintah Allah. Nah waktu bangsa Israel sudah masuk dalam tanah perjanjian, mereka merayakan hari Shavuot itu dengan cara
mereka membawa hasil tuaian ke dalam bait Allah. Saya harap saudara nangkep ya, karena semuanya ini meaningful, semua ada artinya. Jadi bangsa Israel merayakan hari raya Pentakosta di Perjanjian Lama, Shavuot, dengan membawa tuaian ke dalam bait Allah. Waduh, itu yang dilakukan di Perjanjian Lama. Masuk dalam Perjanjian Baru, Pentakosta 50 hari setelah Paskah. Sama nggak? Sama persis ya? Hebat loh. Makanya kalau belajar Alkitab, saya sering kali geleng-geleng, dahsyat. Nah, Perjanjian Lama memperingati bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi kita di Perjanjian Baru memperingati Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari setelahnya Pentakosta, hari ke-50. Ajaib, bukan cocokologi, bukan dipas-pasin, tapi ternyata pas banget. Banyak orang-orang kumpul ke Yerusalem. Kenapa? Untuk merayakan Shavuot, merayakan Pentakosta. Tetapi waktu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Shavuot, hari penuaian, mereka bawa hasil tuaian. Waktu mereka hadir di Yerusalem, mereka heran. Kenapa? Karena ada sebuah gedung yang berisik banget, ramai banget. Wah, ramai banget. Dan orang-orang yang di gedung itu teriak-teriak. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, mereka heran. Yang dari mana-mana mereka kok aku bisa ngerti ya? Kok aku bisa mengerti ya? Nah, beberapa menit sebelumnya terjadi sesuatu yang dahsyat yang menggoncangkan dunia. Pentakosta yang di Perjanjian Lama cerita tentang dicurahkannya atau diturunkannya law, hukum. Tetapi dalam Perjanjian Baru bukan dicurahkan, bukan diturunkan law, bukan hukum, tetapi yang dicurahkan, yang diturunkan adalah Roh Kudus. Ada 120 orang yang berada di loteng Yerusalem yang menerima itu. Dahsyat. Nah, saya sadar sebagai orang Kristen banyak yang kurang menghargai Roh Kudus. Kenapa kurang menghargai Roh Kudus? Karena nggak kenal siapa Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau secara singkat pengen membuka paradigma saudara tentang siapakah Roh Kudus. Karena orang Indonesia percaya sebuah peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang. Ya enggak? Makanya saya suka merhatiin orang Kristen. Saya nggak ngomong orang non-Kristen ya, orang Kristen kurang appreciate Roh Kudus. Karena mereka nggak kenal siapa Roh Kudus. Harapan saya setelah ibadah ini saudara tahu siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Wah, bingung lagi. Ada beberapa orang yang bingung lagi. Pribadi ketiga dari Allah, emang Allah ada punya berapa pribadi gitu kan ya. Nah, kita bersyukur GBI Hope adalah salah satu gereja yang minimal sebulan sekali. Makanya teman-teman WL jangan lupa ya, sebulan sekali kita bacakan pengakuan iman GBI. Supaya kita semua ngerti doktrin GBI. Bukan cuma doktrin GBI, kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Salah satu butir dalam pengakuan iman GBI berkata begini, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Saya paham
bicara Allah Tritunggal mestinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi untuk hari ini saya mau singkat aja. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya saudara-saudara semua ngerti bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kalau kita menghormati Allah Bapa, kita menghormati Allah Anak yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah semestinya dan selayaknya kita juga menghormati Roh Kudus. Ya, setuju kata yes. Karena Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan cuman angin keras. Saya tahu mungkin saudara yang sudah jadi Kristen dari kecil, kita udah sering dengar khotbah seperti angin keras, seperti nyala api, seperti burung merpati. Bahkan ada yang berkata kuasa, eksosia, dunamos. Dan saya mau katakan itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuman angin, Roh Kudus bukan cuman burung merpati, Roh Kudus bukan cuman api, Roh Kudus bukan cuman kuasa, tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita sadar dengan kata-kata itu, dengan fakta itu, kita mestinya punya rasa hormat akan Roh Kudus. Nah, hari ini saya pengen kita semua ngerti bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah, sebelum lebih lanjut tentang Allah Tritunggal, jangan pernah ada yang berpikir, oh berarti Tuhannya orang Kristen 3 dong. Nah, ini ada beberapa ayat, Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita dan Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa? Satu. Jadi jangan pernah ada yang berpikir, oh Tuhannya orang Kristen 3 ya. Wah, lu baca Alkitabnya belum lengkap. Dalam perjanjian baru, Markus 12 ayat 29 juga mengatakan, jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita dan Tuhan itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 kembali diulang, sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Tuhannya orang Kristen adalah Esa, satu, tunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa, yang memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sama kekal dan sederajat, satu hakikat, yang dapat dibedakan, garis bawahi, dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Saya lihat wajah-wajah yang mulai berpikir. Wah, saya senang kalau ngeliat orang mulai berpikir. Jadi kebenaran itu akan menjadi bagian dalam hidup kita kalau kita mikirin. Kalau cuma ditelan bulet-bulet, menjadi manusia yang malas. Break sebentar supaya saudara nggak pusing. Nah, kalau kita yang mencari kebenaran, kita aktif waktu kita dapat, kita lebih nggak gampang lupa. Tapi kalau dicekokin terus, gampang lupa. Tapi waktu kita sendiri yang dapetin, wah iya nih. Iya. Nah, kembali ke tema kita hari ini, saya senang kalau saudara mulai berpikir. Pikir terus, cari. Dan waktu kita cari, wah iya ya, indah banget, keren banget. Jadi saya ulang, Tritunggal adalah Allah yang Esa. Ingat, Allah cuma satu. Orang Kristen Tuhannya satu, bukannya 3. Tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu yang kita kenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang tiga-tiganya sama kekal dan sederajat. Ingat, sama sederajat. Satu hakikat dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau bicara sederajat, kalau kita menghormati Allah Bapa dengan luar biasa, waduh dahsyat. Kita menghormati Yesus Kristus dengan dahsyat luar biasa. Hari ini kita juga mau belajar, kita mestinya juga menghormati Roh Kudus. Karena dia juga Allah. Ada ayatnya, tingkatan-tingkatan dosa. Orang kalau level dari awal mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, dan level yang mengerikan, orang yang menghujat Roh Kudus, itu tidak ada pengampunan. Kenapa bisa begitu? Saking pentingnya pribadi Roh Kudus ini. Sekali lagi saya mau ingatkan, kenapa saya sharingkan hal ini, kenapa saya ajarkan hal ini, supaya kita semua belajar menghormati Roh Kudus. Ya, mau katakan yes. Lebih detail, Allah Tritunggal, Allah yang esa dengan tiga pribadi, three divine persons. Tidak ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Nah, kalau saudara sudah cukup lama jadi Kristen, dulu banyak sekali pengajar, banyak sekali hamba Tuhan yang pengen melakukan atau menjelaskan Allah Tritunggal dengan cara menyederhanakan, simplify. Saya nggak tahu saudara pernah dengar atau tidak. Misalnya ada Bapak Amir gitu misalnya. Bapak Amir, kalau di rumah dia jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Kalau di lingkungan dia ternyata ketua RT, di sekolah dia seorang guru. Pernah dengar nggak ilustrasi kayak gitu? Pernah dengar? Nah, buat yang pernah dengar, please lupakan cerita itu. Karena itu secara teologi salah. Kenapa? Nggak bisa dia mewakili Allah yang besar. Karena di sini katakan apa? Three divine persons. Tidak ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Tapi tadi kita sudah lihat, tiga-tiganya berbeda. Kalau istilahnya seperti itu, nggak bisa mewakili. Bahkan ada yang berkata Allah Tritunggal seperti telur. Kalau dari luar kita ngelihat kulitnya, di dalam kita ngelihat putihnya, lebih di dalam lagi ada kuningnya. Enggak, tolong lupain itu juga. Ada yang bilang Allah Tritunggal seperti O2. Bukan O2, H2O. H2O tau gak? Air. H2O kalau dalam berbentuk gas itu uap. H2O dalam bentuk liquid, cair. H2O dalam bentuk padat, es batu. Ada yang pernah dengar gitu? Enggak. Jadi please jangan pernah berpikir gitu lagi ya, itu tidak bisa mewakili. Nih, tiga pribadi yang unik, semuanya Allah sepenuhnya, memiliki esensi yang sama sebagai Allah. Tidak satu pun dari pribadi ini bercampur, tiap pribadi dirinya sendiri. Jadi dari 3 poin ini saya harap saudara nangkep, cerita-cerita tadi tidak bisa menjelaskan Allah Tritunggal, nggak bisa. Mau itu ngomong H2O, mau ngomong itu ada yang bilang matahari, ada yang bilang telur, ada yang bilang Pak Ahmad, Pak Amir, Pak Bambang, bapak-bapak siapapun lah. Nggak bisa menjelaskan kedahsyatan Allah Tritunggal. Nah, sebelum kita masuk dalam kesimpulan Allah Tritunggal, saya mau kita lihat Allah Tritunggal itu sudah ada sejak dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam proses penciptaan, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kita bisa melihat ada 3 pribadi ini yang terlibat dalam proses penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. 3 pribadi Tritunggal kita bisa lihat di sini. Ada yang bisa lihat nggak? 3 pribadi Tritunggal ada di sini. Benar nggak? Pada mulanya Allah di sini menggambarkan Bapa. Belum berbentuk, bumi belum berbentuk, dan kita bisa melihat situ roh Allah melayang-layang. Ada Roh Kudus. Dan ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menjelaskan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menggunakan kata, marilah kita, let us. Berarti 3 pribadi ini ngobrol, 3 pribadi ini sepakat, let us create a man. Mari kita menciptakan laki-laki. Jadi Allah Tritunggal sudah ada dalam proses penciptaan. Nah, gambaran ini paling jelas di Alkitab. Siap mau lihat? Allah Tritunggal dalam awal pelayanan Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus mau memulai pelayanan, Yesus Kristus dibaptis. Jadi ini kalau kita bikin film, ini adalah sebuah scene. Scene bahasa Indonesianya apa ya? Adegan ya? Sebuah scene, sebuah adegan. Di mana Tritunggal kelihatan dengan jelas dalam scene ini, dalam adegan ini. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Jadi kita bisa melihat Yesus Kristus sebagai anak Allah dibaptis. Waktu keluar dari air, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah scene, adegan yang paling telak menggambarkan Allah Tritunggal. Sang anak waktu dibaptis, Roh Kudus turun. Dan dari sorga terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ibrani 9 ayat 14, Allah Tritunggal dalam karya keselamatan. Terlebihnya lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus Kristus sebagai anak dengan pimpinan Roh Kudus menjadi persembahan yang layak buat Bapa. Nangkap gak saudara? Hanya orang yang nangkep akan mengagumi ayat ini. Keren banget loh. Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang layak untuk Bapa. Dahsyat. Sekali lagi saya ngomong, orang kalau belajar Alkitab dahsyat. Makanya saya pengen terus belajar. Jadi kesimpulannya, gambar ini yang paling bisa menjelaskan tentang
Allah Tritunggal. Bapa itu bukan anak, Bapa itu bukan roh. Demikian juga anak bukan Bapa dan anak bukan roh. Demikian juga roh bukan anak dan roh bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, dan roh adalah Allah. Dan tiga-tiganya adalah satu. Jadi kalau ada orang nanya sama saudara tentang Tritunggal, ini adalah gambar yang paling bisa menjelaskan. Allahnya orang Kristen cuma satu. Tapi digambarkan dalam bentuk tiga pribadi yang berbeda. Kenapa dalam bentuk tiga pribadi yang berbeda? Karena fungsinya berbeda. Tetapi tiga-tiganya punya hakikat atau derajat yang sama. Sekali lagi, saudara bingung mungkin. Pastor, ini kan hari raya Pentakosta, ngapain khotbah tentang Tritunggal? Iya, supaya kita semua ngerti bahwa Roh Kudus juga adalah Allah. Makanya waktu kita merayakan Natal, Yesus lahir, Sang Anak itu lahir. Terus kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan kebaikan Bapa yang mengorbankan anaknya buat kita. Benar nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Kita mensyukuri kebaikan Bapa yang mengaruniakan anaknya. Terus hari Paskah kita merayakan kebangkitan anak. Terus kenaikan Tuhan Yesus kita merayakan Tuhan Yesus yang adalah anak kembali kepada Bapanya. Bahkan ditulis sejak saat itu Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, pas Pentakosta kita merayakan, memperingati ada pribadi ketiga dari Allah yang hadir, namanya Roh Kudus. Mestinya kita punya rasa kagum, rasa hormat akan pribadi yang ketiga ini. Sama seperti kita kagum dan hormat kepada Bapa dan kepada Anak. Yang mengerti katakan yes. Yang mau katakan yes. Jadi mulai hari ini saya mengajak kita semua untuk bukan hanya acknowledge, bukan hanya untuk mengenal, tapi kita juga mau respect and honor Roh Kudus. Yohanes 14, 10 hari lalu kita baca Yohanes 13, tetangga nih. Kalau saudara lihat Alkitab saudara masing-masing, Yohanes 13 bicara tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dia cerita, aku harus pergi menyediakan tempat buat kamu. Dan ingat, ayat yang menurut saya paling romantis di Alkitab ada di Yohanes 13 mengatakan, dimanapun aku berada, engkau pun berada. Oh, itu ayat romantis dari Tuhan Yesus. Bayangin kalau saya kirim WA ke Pastor Lina, dimanapun aku berada, aku mau juga kamu berada. Waduh, romantis gak? Habis ini kirim WA masing-masing ke pasangan masing-masing ngomong begitu. Ya enggak? Nah jadi tadi satu pasal sebelumnya ngomong rumah Bapa dan Tuhan Yesus memberi romantic message. Dimanapun aku berada, kamu juga berada. Itu di rumah Bapa. Nah Yohanes 14 ini keren, cuman beda satu pasal. Tuhan Yesus setelah cerita tentang
rumah Bapa, panjang lebar. Tuhan Yesus menjelaskan rumah Bapa, Tuhan Yesus menjanjikan atau menceritakan Sang Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Dia ngomong begini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ngomong sama-sama, selama-lamanya. Always and forever. Supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia nggak kenal Roh Kudus. Mestinya kita yang kenal, makanya hari ini saya kasih tahu supaya kita kenal. Tugas saya teach, educate, coach you. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya loh. Dan akan diam di dalam kamu. Ini semua ayat yang saya tampilkan, saya mengharapkan saudara nangkep loh. Allah Roh Kudus yang ada dalam proses keselamatan. Allah Roh Kudus yang ada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan. Allah Roh Kudus yang terlibat aktif dalam penciptaan. Allah Roh Kudus yang sama mau tinggal di dalam kita. Kalau kita ngerti rahasia ini, wow, kita nggak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Makanya kalau orang-orang selebriti, orang-orang influencer meninggalkan kekristenan, saya yakin mereka tidak tahu kebenaran ini. Tapi kalau orang ngerti kebenaran ini, bayangin Allah Roh Kudus yang terlibat aktif dalam proses keselamatan. Allah Roh Kudus yang ada di saat Tuhan Yesus memulai pelayanan. Allah Roh Kudus yang terlibat nyata dalam proses penciptaan. Penciptaan apa? Langit, bumi dan segala isinya termasuk tata surya terlibat dalam penciptaan. Dan berkata akan diam di dalam kita. Wah, itu kalau ngerti rahasia ini, wah, kita gak perlu takut apapun. Kita gak perlu khawatir apapun. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya ada di dalam kita. Mau dunia nih jungkir balik. Ya, dunia jungkir balik. Allah yang menciptakan ada di dalamku. Ayat 18. Tuhan Yesus berkata, aku memang harus pergi. Kurang lebih kata-katanya gitu kan. Aku memang harus pergi. Tapi gak usah takut, aku akan datang kembali. Kapan datang kembali? Nanti. Tapi meanwhile, sementara aku pergi dan belum datang kembali. Kalau tadi ayatnya berkata the most romantic verse in the Bible. Ayat Yohanes 14 ayat 18 adalah the most parenting verse in the Bible. Kenapa? Walaupun Tuhan Yesus Allah Anak akan kembali kepada Allah Bapa. Saya ulang ya, Allah Anak akan kembali kepada Allah Bapa. Sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga, dia udah ngomong sama murid-muridnya, gak usah takut ya, aku akan minta Bapa untuk mengirim penolong yang lain yang akan bersama dengan kamu selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kamu tidak jadi yatim piatu. Supaya kamu enggak sendirian. Supaya you will never be alone.
Waduh, powerful loh. Beneran. Wah. Waktu saya siap khotbah ini, dahsyat. Dan saya betul-betul terbakar. Saya pengen jemaat di Hope Church, di GBI Hope Church. Ngerti loh. Walaupun jumlah kita belum banyak. Tapi saya mau katakan, bersyukurlah, beruntunglah saudara yang dengar pesan ini. We are not by ourselves. Kita gak berjalan sendiri. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapaknya secara khusus, Bapak, aku mau pergi nih. Dan dia sebut nama saya. Tapi Bapak, kirim penolong yang lain buat Nathan. Kirim penolong yang lain buat Daniel. Saudara boleh sebut nama masing-masing. Kirim penolong yang lain buat Esther. Supaya apa? Supaya aku gak sendiri. Dan saya ulang lagi kata-katanya. Allah yang terlibat aktif dalam keselamatan. Allah yang terlibat waktu Tuhan Yesus mulai pelayanan. Bahkan selama melayani di bumi. Allah yang terlibat aktif dalam proses penciptaan. Bukan Allah yang jauh di awan-awan. Allah itu ada di dalam kita. Dan ayatnya ngomong apa? Akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu selama-lamanya. Hari-hari ini hari-hari yang dahsyat. Kenapa? Ya saya mau cerita ya. Walaupun saya khotbah, saya pendeta, pengajar, gembala. Tapi kan saya manusia juga. Saya punya banyak pikiran. Dan salah satu yang pikirin adalah kebutuhan hidup. Wajar nggak? Tapi hari-hari ini waktu saya berdoa, Tuhan sampai ngomong, ini ya kamu lihat ya Nathan ya. Sampai yang sepele aja loh. Sebuah permintaan yang saya cuma ngeliat doang. Beberapa minggu lalu saya ngeliat sebuah jaket di sebuah mall, saya nggak usah cerita. Dalam hati saya mikir, wah bagus nih kalau gue punya nih. Tapi saya nggak ngeliatin sampai melototin gitu loh, cuman lihat sekilas saja. Terus Pastor Lina bilang, coba aku pengen tahu ukuran kamu. Karena aku mau beliin kamu. Wow. Padahal saya nggak ngomong sama siapapun. Saya cuma mikir doang. Cuman mikir doang loh. Dan hari-hari ini kayaknya Tuhan ngomong, Nathan, kamu maunya apa sih? Butuhnya apa sih? Kopi aja, jaket aja aku kasih. Kamu mikirin apa sih? Dengan kata lain Tuhan lagi ngomong gitu sama saya. Dan saya mau tularkan ini kepada saudara-saudara. Kalau tadi saya ngomong Nathan, ya saudara ganti nama masing-masing lah. Saya pakai contoh yang gak ada di sini lah. Bambang, Joko. Siapa lagi? Yang cewek, yang tidak ada di sini siapa ya? Nama cewek siapa ya? Siapa Pastor? Siti. Kamu mikir apa sih? Kamu mau apa sih? Ini loh, yang sepele-sepele aja aku kasih. Masa kamu takut sih? Masa kamu khawatir sih? Yang mengerti kataan wow. Kisah para Rasul 1:4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku.
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Proses pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus menggunakan istilah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi benar hari ini, saya berdoa sungguh-sungguh loh. Tadi pagi Pastor Stephen bisik-bisik saya, konfirmasi. Saya berdoa seberapa banyak yang hadir. Saudara hadir karena Tuhan mau saudara hadir. Dan saudara yang hadir di sini, Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis saudara dengan Roh Kudus. Supaya apa? You will never be alone. Supaya saudara dan saya tidak sendirian. Tetapi kamu akan menerima kuasa, sama-sama katakan kuasa. Orang kalau punya kuasa, jalannya beda. Orang kalau punya kuasa, hidupnya beda. Bukan hidup yang takut, yang nunduk-nunduk. Hidup yang lembek, hidup yang cengeng, hidup yang nggak tahu lah apalah. Tapi orang kalau punya kuasa, tidak takut dengan apapun. Mau rupiahnya anjlok. Saya nggak mau pakai kata-kata dolarnya naik ya, karena faktanya bukan dolar yang naik. Mau rupiahnya anjlok, mau ekonomi gonjang-ganjing, mau politik enggak. Ingat, kita punya kuasa. Dan kuasa yang kita miliki itu bukan dunia. Kuasa yang kita miliki dari Allah yang terlibat dalam penciptaan. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Wah, ini artinya banyak, cuman untuk hari ini saya mau katakan. Kita punya kuasa dan ternyata ada purpose. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi saksi. Jadi saksi itu ngomong kehidupan kita. Jangan jadi orang yang kalah. Jangan jadi orang yang memble. Jangan jadi orang yang dikit-dikit menyerah. Dunia memang bergejolak. Hidup memang ada tantangan. Bener ya hidup ada tantangan? Kalau hidup gak ada tantangan itu bukan hidup namanya. Nah tapi kita gak usah takut. Kenapa? Kita punya kuasa. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa aslinya menggunakan kata glossolalia. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ada bahasa-bahasa baru. Ada bahasa-bahasa yang bukan manusia yang memberikan. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah atau glosolali sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi tokoh-tokoh di GBI ngerti banget. Physical evidence, tanda fisik orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, physical evidence adalah orang itu berbahasa roh. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara, ada sebuah pertanyaan yang salah. Orang suka nanya, kamu bisa berbahasa roh gak? Sebetulnya pertanyaannya salah. Kenapa?
Karena berbahasa roh itu bukan skill. Jadi pertanyaannya bukan kamu bisa enggak? Bukan can you speak in tongues. Tapi pertanyaannya adalah do you? Apakah kamu berbahasa roh? Nah kalau ada yang bertanya, dasarnya apa? Selain Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4, ternyata ada 3 peristiwa pencurahan atau baptisan Roh Kudus yang selalu diikuti dengan kejadian atau fenomena berbahasa lidah atau berbahasa roh atau glosolali. Jadi kalau saudara hari-hari ini merasa, waduh kok aku belum dibaptis Roh Kudus ya, aku belum mengalami pencurahan Roh Kudus secara pribadi. Hari ini setelah firman Tuhan ini selesai, saya ajak saudara-saudara sungguh-sungguh berdoa, Tuhan aku mau mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidupku. Kenapa? Lu dari tadi kan saya udah jelasin kenapa. Supaya roh yang dahsyat itu tinggal di dalam kita. Roh yang dahsyat itu menyertai kita selamanya. Roh yang dahsyat itu bersama dengan kita selama-lamanya. Mau? Mau? Oke, terakhir ya. Saya tahu waktunya pendek. Terakhir saya mau tutup dengan statement ini. Buat saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, tadi yang belum kan, yang belum ayo minta sungguh-sungguh. Buat saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saya mau ajak kita go to the next level. Level up. Jangan puas hanya dibaptis Roh Kudus, tapi yuk kita minta sama Tuhan. Bukan cuma minta sama Tuhan, aku mau berkomitmen, Tuhan aku gak mau cuma dibaptis, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu maksudnya apa sih? Dipimpin Roh Kudus. Dipimpin. Dipenuhi, dipimpin. Terakhir. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saya mau ajak kita naik kelas nih. Mungkin kalau tadi saudara sudah terbakar, wah iya ya, dahsyat ya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, wow ada kuasa loh. Wes, keren. Gak usah takut, gak usah khawatir, yes, ada kuasa. Tapi khotbahnya saya mau tutup dengan gak cuman dipenuhi, gak cuman dibaptis, gak cuman menerima, tetapi aku mau dipenuhi. Aku mau dipimpin Roh Kudus. Dan salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang itu sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk janji-janji-Mu. Engkau bukan hanya memberikan anak-Mu yang tunggal, yang boleh menghapus segala dosa kami. Tetapi hari ini kami belajar, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang akan selalu bersama dengan kami, yang selalu menyertai kami, yang tinggal di dalam kami. Kami enggak tahu apa yang akan terjadi hari-hari depan, tetapi kami enggak punya alasan atau takut untuk khawatir. Karena Allah Roh Kudus selalu ada di dalam kami. Dan secara khusus buat anak-anak-Mu yang mau untuk selalu dipimpin Roh Kudus, Engkau yang akan terus kuatkan kami semua.
Kami tahu hidup kami adalah untuk mengenapi panggilan-Mu. Dan kami percaya waktu kami mengenapi panggilan-Mu, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati semua anak-anak-Mu yang hadir. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang manis selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Allah Anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Ada selalu bersama-sama dengan kita. Mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.